Bayangkan jika Anda sedang mengemudi sendirian di malam yang sunyi. Tiba-tiba aroma amis tercium di dalam mobil, dan saat Anda melihat ke kaca spion, ada sosok wanita misterius duduk di kursi belakang. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya dia inginkan? Kisah kali ini akan membawa Anda ke Jembatan Lisa, sebuah legenda menyeramkan tentang arwah gentayangan yang terus mencari teman di perjalanan terakhirnya. Berani menonton sampai akhir? Tapi hati-hati, jangan menonton sendirian. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Dimas, seorang karyawan yang pulang terlambat dari kantornya, mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang di jalan yang sepi. Jalanan begitu sunyi hingga hanya terdengar suara mesin mobilnya yang menderu pelan. Malam semakin larut, dan Dimas mulai merasakan kantuk yang begitu berat. Ia menyetel radio, mencoba mengusir rasa kantuknya. Tetapi entah mengapa, radio yang awalnya terdengar jernih, tiba-tiba saja terganggu oleh suara statis. Saat Dimas melirik kaca spion, pandangannya tertuju pada sesuatu yang aneh di kursi belakang. Sekilas ia merasa melihat bayangan seorang wanita berambut panjang yang duduk diam tanpa suara. Namun, ketika ia menoleh kembali, kursi belakangnya kosong. Dimas menghela napas panjang, menyalahkan lelahnya yang membuatnya berhalusinasi. Namun, perasaan tidak nyaman mulai menghantui dirinya. Sesuatu yang tak terlihat seperti menebarkan hawa dingin di dalam mobilnya. Dimas merasa bulu kuduknya meremang, dan udara di sekitar semakin dingin hingga ia terpaksa menyalakan penghangat mobil. Namun, rasa dingin itu tidak hilang, seolah berasal dari sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa menit kemudian, Dimas merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Aroma busuk dan amis seperti darah tercium di dalam mobilnya. Aroma itu begitu kuat hingga membuatnya merasa mual. Dengan panik, ia membuka jendela sedikit untuk menghirup udara segar. Namun, bau itu semakin menusuk, dan kini ia mendengar suara lirih, suara seorang wanita yang berbisik di telinganya. "Tolong aku, tolong." Dimas terkesiap. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari asal suara itu, tetapi tidak ada siapapun. Ia mulai merasa ketakutan. Tiba-tiba, tanpa disadari, ia mulai melaju ke arah jembatan tua yang dikenal angker. Jembatan itu memiliki reputasi buruk. Konon, banyak pengendara yang melihat penampakan seorang wanita di jembatan itu, dan beberapa bahkan pernah mendengar kisah tentang penumpang hantu yang misterius. Mitosnya, siapapun yang memberi tumpangan pada sosok itu tidak pernah kembali. Mata Dimas membelalak ketika ia menyadari arah yang ditujunya. Kakinya terasa berat untuk menghentikan mobil. Ia merasa seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba radio mobilnya menyala kembali, mengeluarkan suara statis yang semakin keras, lalu diikuti oleh suara seorang wanita yang tertawa pelan. "Lisa," bisik suara itu, seolah membisikkan namanya sendiri. Dimas merasa nyawanya hampir melayang ketika suara itu terdengar begitu dekat, seakan berasal dari kursi belakang. Ketika ia menoleh sekali lagi ke kaca spion, ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat, mengenakan pakaian yang compang-camping dan penuh darah. Wajahnya datar, matanya kosong, namun senyum aneh terukir di bibirnya. "Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku hanya butuh tumpangan," ujar sosok itu dengan suara bergetar. Dimas mencoba mengabaikan kehadiran Lisa, tetapi ia tahu, setiap kali ia melihat kaca spion, sosok itu masih di sana. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk sanubarinya. Ketakutan merasuki dirinya hingga akhirnya ia mulai menggumam, mencoba merapal doa-doa yang ia ingat. Namun, doa-doanya seolah tidak mempan, karena suara tawa wanita itu malah semakin kencang dan menggema di dalam mobil. Saat mobilnya perlahan berhenti di tengah jembatan tua itu, tubuh Dimas terasa lemas dan pandangannya mulai kabur.
Suara Lisa semakin mendekat dan kini terdengar jelas di telinganya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, menunggu seseorang yang bersedia menemaniku. Dengan tangan gemetar, Dimas berusaha membuka pintu mobil, tetapi seolah terkunci. Ia terjebak di dalam mobilnya sendiri, bersama sosok mengerikan itu. Lisa kini sudah berpindah ke kursi penumpang depan, menatapnya dengan tatapan dingin dan senyum yang menyeramkan. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan mobil Dimas terparkir di tepi jembatan dengan mesin yang masih menyala. Pintu mobil terbuka lebar, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Setelah polisi datang dan melakukan pencarian, mereka tidak menemukan jejak Dimas, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Namun, anehnya, di kaca belakang mobilnya terdapat bekas sidik jari yang memudar, seperti tanda tangan terakhir dari seseorang yang pernah ada di sana. Masyarakat percaya Dimas adalah korban terbaru dari arwah Lisa. Masyarakat sekitar pun semakin dihantui ketakutan. Nama Lisa semakin sering diperbincangkan di warung-warung kopi, di rumah-rumah warga, hingga tersebar cerita baru tentang penumpang misterius yang menghantui jalanan sepi dan jembatan tua itu. Semakin banyak yang mengaku melihat bayangan wanita di sepanjang jalan menuju jembatan, terutama bagi mereka yang berkendara sendirian di malam hari. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa ketika berkendara di malam hari, seringkali mereka merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat, mendengar suara tangisan pelan atau aroma darah yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Ada pula yang bersumpah pernah melihat sosok wanita berdiri di pinggir jalan, melambai-lambai seperti meminta tumpangan. Jika ada yang berhenti, sosok itu akan langsung menghilang tanpa jejak. Suatu malam, seorang pengemudi ojek online bernama Ardi yang biasa mengambil pesanan hingga larut malam, mendapat penumpang terakhir di dekat jembatan tua itu. Saat itu sudah lewat tengah malam, tetapi ia tetap menerima pesanan karena membutuhkan penghasilan tambahan. Namun, ketika ia mendekati lokasi penjemputan, GPS-nya tiba-tiba mati dan seluruh area sekitar tampak lebih gelap dari biasanya. Ardi melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan baju putih lusuh yang basah, seakan pernah tercebur ke sungai. Ardi yang awalnya tak curiga, berhenti dan menurunkan kaca jendelanya. Wanita itu menundukkan kepala dan dengan suara lembut namun dingin meminta tumpangan ke jembatan. Rasa merinding mulai merayapi Ardi, tapi ia menepis rasa takut itu, mengira wanita itu hanya pejalan kaki yang terlambat pulang. Ia pun mempersilakan wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Di tengah perjalanan yang sepi, Ardi mencoba mengajak bicara wanita itu, tetapi wanita itu hanya diam membisu. Saat ia menoleh ke kaca spion, Ardi merasa ada yang aneh. Wajah wanita itu tertunduk, tetapi rambut panjangnya terlihat basah dan berantakan, mengeluarkan aroma busuk yang membuat perutnya mual. Bau amis darah mulai tercium samar-samar, dan suasana di dalam mobil berubah begitu dingin, hingga membuat Ardi menggigil. Ketika mereka semakin dekat ke jembatan, wanita itu mulai berbisik pelan. Mereka semua meninggalkan aku. Semua orang selalu meninggalkan aku. Tapi kamu akan menemani, bukan? Ardi terdiam, tidak bisa menjawab. Kakinya mulai gemetar dan tangannya memegang setir dengan erat. Tiba-tiba, radio mobilnya menyala dengan sendirinya, memutar suara-suara aneh, seperti teriakan samar-samar yang terdengar dari kejauhan. Ardi mencoba mematikan radio, tetapi tombol-tombolnya seperti tidak berfungsi. Dalam keputusasiaannya, ia mempercepat mobilnya, berniat segera sampai di ujung jembatan dan menurunkan wanita itu. Namun, saat mobil melewati tengah jembatan, wanita itu tiba-tiba tertawa kecil dengan suara yang dingin. Ardi menoleh, dan kini wanita itu sudah duduk tepat di sampingnya, menatapnya dengan mata yang kosong dan senyum mengerikan. Bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu yang membuat darah Ardi berdesir kencang. Kamu adalah yang terakhir. Kamu akan menemani aku selamanya.
Seketika itu, pandangan Ardi menjadi gelap. Pagi harinya, mobil Ardi ditemukan di tepi jembatan dengan pintu terbuka lebar, namun tanpa jejak dirinya. Di dalam mobil itu hanya ada aroma amis darah dan sidik jari yang membekas di kaca jendela, seperti tanda perpisahan dari penumpang misterius bernama Lisa. Cerita tentang arwah Lisa semakin terkenal, dan jembatan tua itu kini benar-benar dihindari oleh semua orang, terutama di malam hari. Mereka percaya bahwa Lisa akan terus mencari orang yang bersedia menemaninya, orang yang cukup naas untuk melihat sosoknya di malam hari. Namun, tak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas, Ardi, atau para korban lainnya. Yang jelas, bagi mereka yang cukup berani atau tidak sengaja melintas sendirian di malam hari, mereka mungkin akan mendengar bisikan di telinga, aroma amis darah, atau bahkan suara tawa kecil yang memanggil mereka untuk memberikan tumpangan. Satu hal yang pasti, jika Anda pernah merasa mobil Anda tiba-tiba berhenti di jembatan itu tanpa alasan, mungkin itu pertanda Lisa telah memilih Anda sebagai teman terakhirnya. Untuk selamanya. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, jembatan tua tersebut kini dijuluki warga sebagai Jembatan Lisa. Tak ada satupun orang yang berani melintas sendirian di malam hari, dan bahkan siang pun, kendaraan yang lewat selalu bergerak cepat, seolah ingin segera meninggalkan bayangan kelam yang menggantung di atas jembatan. Beberapa kali, para pencari tahu mencoba mendatangi jembatan itu di malam hari, penasaran akan kisah Lisa yang sering terdengar seperti legenda perkotaan. Namun, sebagian besar dari mereka pulang dengan wajah pucat dan mata yang tampak ketakutan. Mereka mengaku mendengar suara bisikan pelan yang memanggil nama mereka, atau melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di pinggir jembatan, menatap dengan mata kosong, seolah menunggu seseorang yang berani mendekat. Kini, legenda tentang Lisa dan jembatan tua itu menjadi peringatan yang selalu diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seakan ingin memperingatkan semua orang bahwa beberapa kisah horor tak hanya sekadar dongeng. Mereka yang berani menguji keberuntungan di jembatan itu malam-malam berisiko mendapatkan penumpang yang tak diinginkan. Penumpang yang mungkin akan menemani mereka dalam perjalanan terakhir. Dan begitulah akhir dari kisah Lisa, arwah gentayangan yang tak pernah menemukan kedamaian, yang terus mencari teman untuk menemaninya dalam kesendirian yang abadi. Siapapun yang memilih jalan sunyi itu, sebaiknya tetap waspada. Karena bisa jadi, satu-satunya yang menemani mereka bukanlah sekadar bayangan di kaca spion.